majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi anahimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zil jalali wal ikram, sahib at-tawli wal in'am,
أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام وآلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه الأعلام القادة البررة الكرام، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para penuntut ilmu, serta para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Bilal Ibn Rabah, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama. Alhamdulillah, adalah kenikmatan yang besar kita dikumpulkan Allah di rumahnya ini, Masjid Bilal Ibn Rabah. Masya Allah, ini nama luar biasa yang mengingatkan kita keteguhan iman, ketangguhan dan kesabaran serta ketabahan seorang hamba Allah dalam tekanan besar dari kalangan kufar, tetapi beliau bisa bertahan. Mudah-mudahan yang jemaah Masjid Bilal bin Rabah insyaallah juga minimal bertahan sampai selesai kajian. Insyaallah imannya kokoh, kesabarannya tiada batas. Bukan kesabaran yang berbatas. Kan ada yang bilang sabar itu ada batas. Enggak, sabar tak ada batasnya. Karena pahalanya juga tak ada batasnya. Oleh itu bersyukur kita kepadanya pada kesempatan ini kita bisa bertemu. InsyaAllah tak lama-lama. Dia tanya tadi pengurus sampai enggak sampai selesai dah. Sampai azan. Lepas itu sambung lagi. Mungkin lebih panjang dari sebelumnya. Mungkin saya berharap lebih pendek. Masyaallah kiram dirahmati Allah, karena udara sini Masya Allahnya tidak seperti di Bangkinang, tidak seperti di Pekan, iya kan? Sojuk juga kan? Kampung pun angin. Biasa ke sojuk tadi kobun kan, Masya Allah. Jadi agak lama seketek. Ya agak lama dikit, karena sejuk, nyaman. Alhamdulillah. Juga tidak ada hiruk pikuk lalu lintas. Honda jarang lewat kan, mobil dah berhenti semua. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengaji pada kesempatan ini. Allah bukakan hati dan pikiran kita, mudah-mudahan cepat kita memahaminya dan dimudahkan pula saya menyampaikannya. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam kita senantiasa pula menghiasi majlis ilmu kita,
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi pelita yang menerangi, menjadi contoh yang diteladani, imam yang diikuti, pemimpin yang ditaati, teman yang masya Allah diakui. Beliau sempurna dan paling sempurna di antara seluruh hamba. Patutlah menjadi Sayyidul Anam, Sayyidu Waladi Adam, orang yang menjadi penghulu pemimpin seluruh Bani Adam, manusia termulia. Dan kita pun jadi umat termulia karena menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah dengan istiqamah mengikutinya, cinta yang sesungguhnya bertemu dengannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti di antara umatku mereka tak bertemu denganku, tapi berkeinginan sangat bertemu denganku walaupun meninggalkan harta dan keluarganya. Rindu bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah mudahkan kita bertemu dengannya dalam keadaan diterima. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhlak atau adab anak kepada orang tua. Saya dengar Ustaz Hidayat akan ngisi juga. Dia lebih intens ngisi tentang keluarga. Tak marah Ustaz Hidayat nanti. Ustaz bahas-bahas pula kajian saya kata. Baik. Jadi kajian agak lembut hari ini. Tentang bagaimana anak kepada orang tua. Ini kita sebagai anak membutuhkannya, dan sebagai orang tua juga membutuhkannya, apalagi yang masih memiliki orang tua. Para ahli tafsir kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah menyebutkan tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis yang menyuruh orang tua berbakti kepada anak. Tapi semuanya adalah menyuruh anak berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Kenapa? Karena secara fitrah Allah sudah buatkan dan ciptakan pada hati setiap ayah dan setiap ibu untuk sayang dan memperhatikan dan langsung merasa bertanggung jawab atas keselamatan, kehidupan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan semuanya terhadap anak. Ya kan? Alhamdulillah, tak pun ada ayat, tak ada hadis, Masya Allah, ayah dan emak mesti sayang pada anak. Tak disuruh pun pasti kasih makan sama anak. Itu biasa. Ayah memberi makan anaknya, itu fitrah yang Allah jadikan. Alhamdulillah atas fitrah ini. Alhamdulillah atas fitrah ini. Ayah dan mak dibuat Allah SWT sayang kepada anaknya. Dan sebaliknya, anak berbakti pada orang tua itu banyak perintahnya, banyak sekali perintahnya. Padahal kan sebenarnya ayah menyia-nyiakan anak kan tidak boleh juga, dosa juga ya. Ya, mak tidak menyusukan anaknya dengan sengaja, membiarkan anaknya mati, berdosa pada berdosa juga. Ini tidak ada perintah khusus. Tidak ada perintah khusus berbakti pada anak. Dan sebaliknya, perintah berbakti anak kepada orang tua
sangat banyak dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena baktinya anak kepada orang tua yang menuntut darinya takalluf, yaitu mesti diusahakan, mesti diupayakan. Ya, bakti anak kepada orang tua itu takalluf, artinya mesti diusahakan, tidak fitrah. Ya, tidak secara fitrah seperti orang tua menyayangi anaknya. Makanya di saat ada seorang laki-laki datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menyampaikan bahwa ibunya sudah tua renta, punggungnya adalah kendaraan ibunya, artinya selalu dijangki bahasa kitanya, dia yang selalu bawa ibunya, dan bahkan seperti anak-anak kapan mau buang hajat kecil atau besar tanpa diberitahu sudah buang hajat di punggung anaknya tadi. Subhanallah. Lalu dia bertanya, ya, nah dia yang menyiapkan makannya, dia yang menyuapi, dia yang bersihkan ceboknya dan sebagainya, menyiapkan makanannya, mewudukkannya, mengangkatnya kemana sana kemari. Allahu Akbar. Tapi kata Umar, belum. Apakah ini sudah bisa membalas jasa ibu saya kepada saya? Kata Umar, belum. Apa sebab? Kanat dulu dia taf'alu dzalika bik, melakukan itu kepadamu, wa tatamanna baqa'ak. Ketika ibumu dulu melayanimu, menggendong ke sana kemari, dan sebelumnya dalam keadaan hamil 6 bulan atau 6 tahun? 6 bulan, 6 bulan. Oh 9, Masya Allah. Ini terpengaruh kaji semalam nih. Iya, 6 bulan hamil paling singkat syar'i. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamil, melahirkan dan seterusnya. Bahkan sampai pun kita sudah jadi orang besar, jadi presiden misalnya, tetap dianggap buyung oleh mak kita. Iya dah? Tetap sayangnya dah habis. Dah jadi presiden, yong katanya, dipanggil juga buyung sama kita. Kalau orang acu yang jadi presiden kan? Sawang namanya. Kalau betul ilmu bau. Ndak sayang tu sawang. Sawang. Tapi ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dulu dia melayanimu di saat kau masih kecil, buang hajat sembarangan. Kan buang hajat sembarangan kita. Kadang sedang makan, pipis. Kadang sedang salat, amak sedang rukuk, naik ke atas sejadahnya, kita pipis di situ. Subhanallah. Tapi mak kita, ayah kita sabar. Apa namanya? Fitrah yang Allah berikan tadi, nikmat yang Allah berikan. Wa kanat tatamanna baqa'ak. Saat itu dia melayanimu, memberi makan, mendidik, menjaga dan seterusnya. Dia saat itu mengharap kamu umurnya panjang, betul? Betul? Mengharap kamu tetap hidup. Tetapi kamu melakukan itu, gendong orang tua, menyucikan, membersihkan kotorannya, memandikannya, menyucikan pakaiannya, memasakkan makanannya, mewudukkannya, dan seterusnya. Dengan harapan, lama ceneko ndak begitu ya? Panjang Muhammad ada ceneko tahu gitu. Banyak di antara anak melakukan itu dengan harapan amak cepat atau panjang umur.
Rata-rata dalam keadaan sakit seperti ini, kamu harap dia cepat pergi. Ya tentu saja alasannya bukan karena benci, tidak. Kalau benci dia tidak mungkin itu. Bukan. Tapi dia tidak rela melihat orang tuanya menderita lebih lama. Oleh sebab itu tidak sama katanya. Orang yang menjaga kita dengan harapan tumbuh kembang terus hidup, dengan orang yang menjaga ngurus kita dengan harapan dia cepat pergi. Ini kata Umar radhiyallahu taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua kepada anak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, para ulama menyebutkan tidak ada suatu pun amalan, suatu pun ibadah yang lebih menyelamatkan kita dengan menghapuskan dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita, membahagiakan hidup kita, memberkahi rezeki kita, mengundang rahmat Allah kepada kita, membuat anak-anak kita anak-anak yang saleh, istri kita istri-istri yang taat, keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, dan seterusnya. Setelah tauhid tak ada yang lebih besar kecuali birrul walidain, kecuali berbakti kepada orang tua dengan segala makna, dengan segala maknanya. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā rabbukum a'lamu ma fi sudurikum in takunu salihin ila akhir ayat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Rabbmu telah memutuskan. Ini bahasanya qada. Qada itu keputusan hukum yang punya keputusan hukum tetap. Ini qada. Ibarat ibarat kasus sudah putus. Wa qada rabbuk, Rabbmu telah memutuskan. Ini hukum tak bisa lagi diganggu gugat. Keputusan hakim tak bisa diganggu gugat. Wa qada rabbuk, Rabbmu telah memutuskan. Tidak ada lagi tidak lagi banding, tak ada. Bukti-bukti sudah lengkap. P21. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuk, Rabbmu telah memutuskan alla ta'budu illa iyyah, tidaklah kamu beribadah kecuali kepadanya. Selepas itu wa bil walidaini ihsana, an tuhsinu ila al walidaini ihsana, yaitu kalian mesti pula berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa batasannya itu? Nah, Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batas minimalnya, batas minimal kedurhakaan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, bila sampai masa tua renta salah satu dari keduanya atau keduanya dan kamu masih hidup, fala, saat itu kan mereka pasti yang namanya orang tua pasti banyak undiang, ya waktu kan banyak undiang. Enggak, contoh awak dulu banyak undiang, anak kecil banyak apa bahasanya, banyak ragam, ya, banyak permintaan, banyak, dah selesai ini minta ini lagi, kadang belum selesai ini dah suruh ini lagi, dan seterusnya. Dan orang yang tidak taat, orang yang tidak sabar dan tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan benar, itu sangat menjengkelkan, sangat memusingkan. Kalau sudah lah buat koleknya. Kaum muslimin dan muslimat, seperti anak kita
Saya ayu dah. Alun selesai balap ayu. Lapo calo gole cie. Alun selesai bongi tak gede boleh kacu apa? Baca gole. Tak sehat lah gulai. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika saat seperti itu kata Allah SWT, fala taqul lahuma uff. Jangan engkau katakan uff. Uff itu kalimatut tadajjur wa tasakhud. Kalimat yang diucapkan oleh seseorang dalam keadaan tidak senang. Dan itu belum masuk celaan. Kalau bahasa kita katanya. Membiang usaha je kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat, enggak. Tanda tidak suka, enggak boleh sama sekali. Sebagaimana kita sebenarnya juga ketika melihat anak berbuat seperti itu, yang paling bagus marah-marah atau tidak marah? Poca goleci. Ambil sapu obatnya 10 kali. Sudah itu bawa ke puskesmas. Golek gelas harganya 5.000, habis itu obat anak habis 500.000. Lebih baik marah itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nabi ngajarkan kita marah. Kalau marah itu tidak boleh memukul sampai berbekas. Bahkan marah itu cukup dengan sikap. Kalau biasanya menyapa keluarganya dengan, ya Aish, bagaimana kamu sekarang, cukup assalamualaikum, selesai. Tidak pakai kaifa haluk. Itu marahnya Nabi SAW. Kita tidak pecah gelas satu, ambil sepai lidi, tahu sepai? Sapu lidi, ban tangkai. Tidak ada sapu, tangkainya dipukulkan ke anak. Sebanyak langkah PK pasok membeli gole itu. Iya, kaum muslimin orang-orang, apalagi orang-orang kampung dulu. Jadi sampai dewasa pun teringat olehnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka bila datang masanya, di saat mereka sudah tua renta, kamu masih hidup, dan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan katakan kalimat uff. Kalimat uff. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Banyak kisah diriwayatkan oleh para ulama. Tapi sebelum kita sebutkan, apa yang kami lihat sendiri di antara guru kami di Madinah, Masya Allah. Kalau bulan puasa, kami kadang-kadang bergantian datang ke rumahnya untuk berbuka. Entah apa pada masa itu, orang tuanya Masya Allah, dia sudah profesor, dah tua juga, orang tuanya masih hidup dan masih tegap, masih bisa aja kadang-kadang jalan kaki ke Masjid Nabawi yang jaraknya hanya sekitar dari rumahnya lebih kurang 5 kilo cuma. Kadang-kadang masih bisa jalan kaki orang tuanya. Nah, apa sebabnya? Petang itu agak terlambat, orang dah mau azan, pembukaan belum turun. Coba, ayahnya tadi di rotannya anak yang sudah profesornya. Coba anak lihat, kalau kita antum profesor di depan mahasiswa antum di rotan oleh ayah, apa kira-kira? Bambi apa gahannya? Nauzubillah. Tapi subhanallah, ini anak Masya Allah baktinya luar biasa. Makanya tidak sia-sia dia dapat gelar profesor ini. Tak berubah raut mukanya, diam, tak ada menjawab apa-apa, tak keluar dari kalimat-kalimat subhanallah. Kami dulu kalau baca kisah kan Masya Allah, ternyata ada sampai hari ini masih ada orang-orang yang menerapkan itu. Makanya kami lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, anak-anaknya pun kepada orang tuanya yang kena rotan tadi juga seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai anak-anaknya, maaf, yang tadi profesor ini, adiknya juga profesor di bidang yang lain, bila ayah mereka masuk, kita lihat, bila ayah mereka masuk, mereka diam.
Nah, awak sampai kalau masuk ayah tambah yeyo cito je kawan. Dia enggak. Bila masuk ayahnya mereka diam. Luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu ada diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq, dan At-Tanuhi dalam Al-Miswar Al-Muhadarat, Umar ibn Zar atau Zar bin Umar, salah seorang tabi'in, ketika meninggalnya anaknya, dia menangis, tidak berhenti menangis, tapi tidak meratap. Ya, orang kan heran, dia ulama besar, tapi menangis kok seperti itu. Ya, tak? Ya, sebab salah kita ni, tidak nangis, tidak dia apa je nak mati ni. Iya, tidak baik, yo nangis kan, kecil, tidak sedia nak mati dah, padahal hati di dalam, tak di luar. Nyado kadang tak kena nangisnya, iyo tapi hati gembira. Adanya mata buayu kan. Tapi kalau nangis ya, apa lo corosatnya? Cito sabar tiba tak sabar. Jadi beliau menangis luar biasa. Lalu ditanya oleh sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya, Syekh, kenapa nak menangis begitu betul? Lalu dia bilang, wallahi, anaknya banyak, tapi yang ini luar biasa. Wallahi innahu la abarru wa auladi bi. Ini adalah anakku yang paling berbakti. Gimana baktinya? Subhanallah. Wallahi la ya'kul hatta akul. Dia takkan pernah makan sebelum aku makan. Kalau dulu memang tua dulu batur dia kan bagayun kena si ayah. Sebelum ayah makan, anak tak boleh makan. Itu tidak, bukan itu. Tidak. Dia tidak akan makan sebelum aku makan. Dan tak akan meninggalkan majlis sebelum saya selesai. Dan bila dilihatnya saya mau keluar rumah, dia lebih duluan ke pintu menyiapkan sendal saya. Kalau ada anak macam itu, Subhanallah. Kalau abe kan PK kantor pagi dia motor sudah ngende. Bersyukur tak? Kaum muslimin dan tak akan pernah tidur di waktu malam sebelum dia menyaksikan saya sudah sempurna tidur. Dia tak lolok sebelum ayah lolok. Dia yang jaga orang tuanya. Dan belum saya bangun dia sudah siapkan air wuduk saya. Kalau musim dingin siapkan air panasnya. Kalau condeku anaknya umur 10 tahun lalu antum bini kan? Iya 10 tahun antum bini lah. Kalau boleh bini 10 tahunnya? Kalau lah balik ya, taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau batino 9 tahun antum lelaki. Jadi belum lagi orang tuanya tidur dia tidak tidur. Belum orang tuanya bangun dia sudah bangun dan siapkan makanannya. Pada anaknya laki-laki. Kalau kita Masya Allah masak-masak tino lah bahayanya dan suonya kan. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat. Anak kita kadang-kadang piti masih dari kita. Masih di kita duitnya. Sebelah kok makan seorang dia makan dulu. Ya. La haula wala. Jadi bagaimana saya tidak bersedih dengan yang seperti ini? Nak pai setiap mau pergi sandal sudah disiapkan, dipasangkan sepatu gaya. Kalau pulang dia berkejar ke pintu menunggu ayahnya dan disiapkan air mandi dan makanannya. Ketika nak beruduk dia yang sanggup ayu. Kalau yang seperti ini pergi kaum muslimin, maka luar biasa bersedihnya orang tua ini kaum muslimin. Anak Zar ibn Umar rahimahullah ta'ala. Jadi orang-orang dulu dengan orang tuanya sampai-sampai di antara mereka seperti Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi salah seorang ulama hadis besar di masanya sedunia dan sampai hari ini jadi rujukan orang dalam ilmu
ilmu hadis. Anaknya Abdurrahman juga ulama besar seperti ayahnya. Tapi karena ayah lebih termasyhur, anak tertimbun. Itu kalau bahas, kalau dalam ilmu ini, ayah terlalu masyhur, anak payah terkenal. Tapi kalau anak terkenal, ayah terbawa. Nah, macam Imam Ahmad, anaknya Abdullah lebih tidak kurang dari ilmu ayahnya, hafalan hadisnya, fikihnya. Tetapi ayahnya lebih masyhur sehingga Abdullah tidak begitu dikenali. Nah, Ibnu Abi Hatim rahimahullah yang menyalin ilmu ayahnya, ilmu pamannya Abu Zur'at Ar-Razi, ilmu Imam Al-Bukhari dan seterusnya. Beliau itu berkata, "Lau talabtum minni kaifa asifu wajha abi lama utiq." Andainya kalian minta saya menyebutkan bagaimana wajah ayahku, saya tak bisa. Subhanallah. Lianni lam usbi'in ainin nazara fi wajhi abi. Saya tak pernah berani menatap wajah orang tuaku. Jangan kan tidak pandai jadi ayah tidak. Sebagian kan masya Allah, gara-gara piti tuan sekolah terlambat B-nya, bakal nak sabu ayah tidak pandai jadi ayah jaya tu kan oleh kamu adalah mak tidak ada orang jantan dan lain berdinyo amat nikah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat, demikian juga Abdullah bin Ahmad rahimahullah ta'ala, Salih bin Ahmad. Jadi mereka adalah orang-orang yang dalam berakhlak kepada orang tuanya luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu terkenal dengan birrul walidain, ya, sampai beliau ketika jadi gubernur di Madinah takkan berangkat bekerja kecuali terlebih dahulu mengurus ibunya, salam ke ibunya dulu, dan takkan pulang ke rumah kecuali pergi ke ibunya dulu, baru pergi ke anak dan istrinya. Sehingga yudrab bihil mathal, sampai-sampai disebut dalam tamsil, sampai-sampai kalau ada orang yang tidak mencintai Abu Hurairah, dia ahli neraka ini. Sebab Abu Hurairah sangat mencintai orang, menghormati ibundanya. Sehingga dengan demikian, sampai-sampai karena demikian baktinya Abu Hurairah, akhirnya ibunya mau masuk Islam. Kenapa? Pertimbangan tadi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti dikatakan oleh Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq, At-Tanukhi dalam Al-Ilmash wal Muhadarat, dia menyebutkan ada seorang anak yang terkenal dengan baktinya kepada orang tuanya. Tapi di zaman Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, sang penguasa zalim, ya, penguasa yang luar biasa zalimnya, yang haus darah, yang ini ditafsirkan oleh Asma binti Abi Bakar, yang dimaksud dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sayakhruju min Thaqif kazzabun wa mubir, akan keluar nanti dari Bani Thaqif. Bani Thaqif itu di mana? Di danau? Bukan, di Taif. Nisbat kepadanya As-Thaqafi. As-Thaqafi. Akan keluar dari Bani Thaqif nanti satu kazzab, pembohong besar, dan mubir, perusak besar. Siapa kazzab? Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, mengklaim atau menjadi nabi palsu. Yang kedua, mubir, perusak besar, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Jadi banyak ulama yang
dibantai di masanya. Ala kulli hal, nah di antara ada seorang anak laki-laki, anak muda yang dikenal dengan bakti kepada orang tuanya, kena pula masuk penjara di masa itu bersama ayahnya. Dan untungnya dia bersama ayahnya satu sel. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Biasanya sebelum dia masuk penjara, ayahnya yang sudah renta ini kan tidak bisa berwudu dengan air dingin. Harus dipanaskan airnya. Dialah yang senantiasa memandikan ayahnya ini dengan air panas. Dialah yang senantiasa menyiapkan makanannya, mewudukkan dan seterusnya, ngurus orang tuanya ini. Tanpa ada rasa jijik dan benci sedikit pun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, pada di penjara kan tidak mungkin dia melakukan itu. Maka dia minta kepada penjaga sipir penjara itu, kamu boleh ambil semua yang saya miliki, tapi tolong berikan saya perapian untuk memasakkan air untuk orang tua saya. Coba, untuk masakkan air panas boleh diganti ambil rumah saya, ambil kebun saya untuk kamu. Begitu berharganya dia melayani ayahnya tadi. Dia nangis melihat kondisi ayahnya di luar penjara sudah menderita, apalagi dalam penjara. Tapi tetap penjaga tidak berani, takut sama Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Karena bagi dia itu memenggal kepala orang lebih mudah daripada memetik jambu madu. Ada buah? Oh, tidak ada. Ada sebelah dah? Masya Allah, tabarakallah. Oh, ini beliau. Ada buah dah. Bagi Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, memisahkan kepala orang lebih mudah daripada memetik. Anda ada jambu duyan lah. Duyan? Dia tidak ada juga. Lain, duyan. Apa nanggut yang patau diannya? Kan sanangnya? Nah, bagi Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, sang zalim tersebut membantai orang lebih mudah daripada memetik durian bawor. Musangking? Montong. Ada yang montong. Ada can nampak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini untungnya kalau datang ke kebun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak mau orang tuh, takut dia. Takut nanti kepalanya dipenggal oleh Hajjaj ibn Yusuf. Padahal tawaran luar biasa, minta cewek ya kompor, diganti dengan rumah, tanah, kebun. Kan kesempatan loh. Orang ini kenapa dia mau? Untuk ayahnya, untuk berbakti pada ayah, tapi tetap tidak dia dapatkan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Maka di malam hari atau malam hari menjelang subuh, dia nyalakan lampu. Ada dia lampu api kan, api lampu di penjara itu tidak strong kan, lampu biasa, lampu palito, lampu togok, palito apa? Dendeng. Jadi itu ambil cek, itu dipegang sampai angin. Kira-kira langit ayu nanti bakal bau jagung ayam untuk solat subuh, dia yang wudukkan dengan air itu. Nampak dek sipir tadi, nampak dilarang menghidupkan lampu di malam hari kalau aturan bau. Memang orang zalim ni memang asal nampak sekedeknya peluang untuk keringanan, dia ganti buat aturan baru untuk menyengsarakan. Dia ganti buat aturan tidak boleh menyalakan lampu di malam hari demi penghematan bahan bakar. Allah musta'an. Jelas? Ini apa yang dia lakukan? Api tidak ada, kompor tidak ada. Ayah tak mungkin berwuduk kecuali dengan air yang hangat. Akhirnya apa dia lakukan? Itulah dia lakukan, cerek itu diambil airnya, isi lagi, diletakkan di atas perutnya. Kan pawi kan agak sekena, letakkan di atas perut. Makanya kucang lewat lolok te pawi awak. Ya bagi yang penyayang kucang,
Kucing tahu? Kucing. Nah, suka tidur di atas perut kita karena hangat itu. Diletakkan di situ, dia putar-putar terus, diguncang-guncang sampai bapolah kan angin pawinya. Itu yang dia lakukan tiap malam untuk mewudukkan ayahnya di waktu subuh. Berarti tidak bisa nyolok? Bisa tidur? Bisa tidur? Ya enggak. Paling sedikit tidurnya kaum musliman dan muslimat dirahmati Allah. Bahkan dia membantu orang tuanya. La azan wajah. Baik, silakan azan dulu. Ada muazan ya, azan sih. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat mereka ini ya, dan masih banyak kisah-kisah lagi. Tuan-tuan masih ingat kisah 3 orang yang terkepung atau terkurung dalam gua, yang salah satu mereka diselamatkan Allah dengan amalan andalan masing-masing. Yang salah satunya adalah diet biasa, setiap hari tidak memberi makan dan minum anak dan istri sebelum orang tuanya, ayah dan maknya yang sudah tua. Ini perlu kita ingatkan, karena tidak jarang kita, seperti yang disebutkan oleh para penyair, banyak orang kalau sudah beristri, gara-gara menyenangkan istri, membuat orang tua terlantar. Ini sebaliknya. Ini sebaliknya. Gara-gara menyenangkan orang tua, istri boleh dilambatkan. Jadi dia katakan, ya Allah, saya dulu punya orang tua, ayah dan emak, yang sudah tua. Setiap hari saya perahkan susu, dan saya tak akan beri minum anak dan istri sebelum kedua orang tua saya minum. Allah. Tapi sampai pada suatu hari, terlambat saya sedikit, emak dengan ayah sudah tertidur. Sudah tertidur. Akhirnya nak dibangunkan, kasihan. Orang tua itu kan payah tidurnya. Kalau udah tidur, dah terbangun, kadang sampai pagi tak tidur lagi dia. Akhirnya saya pegang terus dengan harapan mereka sendiri yang bangun. Subhanallah, tidak boleh bangun kecuali menjelang subuh. Lomak lolo ya, dari sonjo sampai menjelang subuh. Anak menangis karena ingin minum susu. Istri kan tak nangis ya kan, pasti nangis tengok anaknya. La ilaha illallah Muhammad. Tapi dia tidak berikan karena orang tuanya tadi. Maka seandainya aku melakukan itu karenamu ya Allah, maka selamatkan kami dari musibah ini. Maka bergerak sedikit dalam kisah yang masyhur tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mereka paham betul bahwasanya sekali lagi tidak ada yang lebih diharap menyelamatkan kita, dibersihkan dari dosa-dosa, diberikan rahmat, diampuni, diberkahi, mendapatkan anak-anak yang taat setelah tauhid, melebihi bakti kepada orang tua. Makanya Nabi SAW banyak sekali hadisnya dalam masalah ini. Al-walid awsatu awwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Biasa pintu paling tengah paling, ya, pintu surga yang paling tengah. Biasa pintu yang paling tengah yang paling sempit atau paling lapang? Paling istimewa yang paling tengah. Oh muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kau datang Pak Presiden lewat pintu belakang Pak gitu ya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, raghima anf, celaka siapa itu, man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma falam yadkhulil jannah. Siapa yang bertemu dengan ayahnya dan ibunya atau salah satu di keduanya di saat mereka tua tapi tidak membuatnya masuk surga, ya rusak, celaka kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Bahkan birrul walidain atau berakhlak pada orang tua bukan sebatas orang-orang yang beriman saja di antara mereka. Bahkan ketika mereka memaksa kita sekalipun untuk berbuat syirik yang merupakan dosa terbesar. Syirik kan tidak bisa diampuni itu kan? Andainya orang tua kita memaksa untuk melakukan dosa yang paling dibenci Allah, yang tak mungkin diampuni Allah Tabaraka wa Ta'ala,
namun anak tetap tidak boleh kecuali berakhlak yang mulia kepada orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andainya keduanya, ayah dan ibumu, memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu. Kalau makanan saya bantu oleh saya. Tidak apa-apa, teruskan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Andainya keduanya memaksa kamu menyekutukan aku dengan sesuatu, jangan taati. Jangan taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalau dalam akhlak kamu mesti bersahabat dengan keduanya, mesti melayani keduanya dengan cara yang ma'ruf. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, begitu adilnya Allah tabaraka wa taala, begitu rahmatnya Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu diceritakan oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain bahwasanya ada dalam suatu peperangan ada seorang wanita yang kehilangan bayinya, wanita tawanan. Maka dia berlari ke sana kemari mencari bayinya tadi. Ya maksud perang kan kadang tertinggal kan? La ilaha illallah. Sampai dia bertemu dengannya, Masya Allah, dia peluk, dia cium, dia usap, kemudian dia susukan sambil bertetes berlinang air mata. Nabi SAW melihat keadaan itu bersama para sahabat. Lalu Nabi katakan, berikan pelajaran pada sahabat. Atarawna anna hadhihi taqdhifu waladaha finnar? Menurut kalian mungkin tak ibu ini memasukkan anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Jawab mereka, la. Wallahu arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih penyayang kepada hambanya dari ibu ini kepada anaknya. Maka tidak mungkin Allah melemparkan kekasihnya ke dalam api neraka. Allah amat penyayang kepada kita. Maka diberikannya keadilan itu supaya mudah-mudahan orang ini akan kembali. Banyak contoh di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala. Tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia muslim, ibundanya kafir, tidak mau masuk Islam, bahkan mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi birrul walidain, ya daku Abu Hurairah, menyebabkan rahmat Allah turun kepada ibundanya sehingga dia dapat hidayah. Coba kalau seandainya kaum muslimin Abu Hurairah tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, karena orang kafir ngapain itu? Tapi kenapa? Abu Hurairah tetap berbakti. Akhirnya dengan baktinya Abu Hurairah turun rahmat Allah kepada orang tuanya. Bahkan suatu hari Abu Hurairah datang ke Nabi SAW, tidak tahan lagi mendengar ibunya mencaci maki Rasulullah SAW. Maka dia ingin, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Maksudnya doa dicelakakan. Tetapi Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Allahu Akbar. Maka kembali Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan dia dapatkan ibunya sudah bersiap-siap untuk mandi dan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, ya ternyata anakku dengan mengikut agama baru. Kalau bahasa mereka kan murtad tuh. Kalau bahasa sekarang mungkin alhamdulillah, dengan mengajinya anakku di Masjid Bilal semakin bakti kepadaku. Akhirnya ini membuat ibunya lapang dadanya menerima Islam. Ini juga pesan ya kepada kita bersama, hendaknya semakin mengaji bukan semakin meninggi, tetapi semakin mengaji semakin merendahkan hati. Karena itulah rahmat yang akan Allah berikan kepada orang tua kita.
Karena tidak sedikit orang tua kita dah mengaji, orang tua belum mau mengaji. Kita sudah, Masya Allah, melangkah lebih duluan, lebih maju, orang tua kita masih ingin tetap di belakang. Tidak mau men-upgrade, menaikkan kadar imannya. Yang hanya sekedar ikut-ikutan kepada yang berilmu dan berpengetahuan. Iman yang penuh dengan keyakinan, yang berbuah amalan yang sahih, serta ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini juga pesan di saat Abu Hurairah semakin mengaji dengan Nabi, semakin berbakti pada ibunya, maka Allah berikan rahmat dan Allah gerakkan lisan Nabi dan hati Nabi SAW mendoakan ibunda Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka tak boleh bosan. Sahabat Nabi SAW ketika di Makkah, Abdurrahman ibn Auf, rata-rata mereka adalah anak-anak bujang yang berbakti pada ibundanya. Di masa jahiliyah sekalipun. Di saat dia masuk Islam, emaknya memaksa. Dengan apa? Mogok makan. Tidak mau makan sampai kamu kembali ke agama nenek moyang. Kalau bahasa kita, kau ngaji jong di situ leh, dan kan makan-makan. Subhanallah. Abdurrahman tidak berubah baktinya kepada amaknya. Tetapi kembali kepada kekufuran, tidak. Dia tegas pula mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya seluruh penduduk Mekah, la ilaha illallah, penduduk Mekah semuanya mengenal bahwa saya abarrul aulad bi ummi atau abar waladi bi ummi. Saya adalah orang yang paling berbakti pada orang tuanya. Tapi ketahui wa ibu, law anna laki alfa nafas atau alfa ruh, andainya kamu memiliki nanti seribu nyawa, lalu gara-gara mogok makan ini memaksa saya untuk kembali kepada kekufuran, saya perhatikan ibu mati hidup lagi 1000 kali, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begini tegas. Tapi baktinya pada orang tuanya tidak berhenti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ketika Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha didatangi oleh ibundanya yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Tetapi dia ingin datang ke anaknya, tentu datang ke anak, tentu nak pulang bawa sesuatu, ya tak? Kan wajar itu. Datang amak ku bawa, pasti nak bawa sesuatu. Nya kau bawa je bawa apa aja. Dia datang pun bawa. Jadi turidus silah, ingin sesuatu. Lalu Asma bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi atat wa hiya raghibah. Mak saya datang dan dia ingin sesuatu. Apa asiluha, boleh tidak saya bersilaturahim dengannya? Maksudnya memberikan sesuatu. Kata Nabi SAW, berikan kepadanya. Allah, demikian besarnya. Ya, sampai orang tua yang masih dalam keadaan kafir sekalipun, apalagi orang Islam yang belum Nah, ini kita, hati-hati kita. Apalagi orang tua kita yang sudah Islam, yang insya Allah ada can masuk surga, maka tidak boleh kita tinggalkan berbakti kepadanya. Hendaknya semakin mengaji, semakin berbakti. Bukan semakin mengaji, semakin keras hati. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka paham bahwa inilah yang menyelamatkan setelah tauhid kepada Allah. Karena Allah sandingkan keputusannya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian di samping mengharap itu, mereka juga takut bahwa secepat-cepat balasan yang diterima, secepat-cepat dosa yang diberikan hukuman di dunia adalah durhaka pada orang tua. Adalah durhaka pada orang tua yang Allah cepatkan balasannya di dunia. Maka Nabi perintahkan kepada kita, barru aba'akum,
Seperti dalam Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari, barru aba'akum yabarrakum abna'ukum. Antum sudah punya anak belum? Iya tuh. Sudah berbini atau belum? Oh belum. Oh kasihan. Taib. Mau berbini? Mau punya anak? Nah, kalau ingin nanti anak dan bininya berbakti kepada antum, maka dari sekarang mesti berbakti pada orang tua. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Seperti apa kita pada orang tua, seperti itulah anak pada kita. Maka bila antum mendapatkan kita, saya, tuan-tuan, perempuan mendapatkan anak, mungkin tak perhatian pada kita, maka cepat-cepat istighfar pada Allah. Mungkin kita dulu juga kurang perhatian pada orang tua. Kan tadi saya katakan, kok makan soang je kan? Kalau tadi kan tak makan sebelum ayah makan. Mungkin ayahnya dulu seperti itu pada orang tuanya. Awak tidak. Alun masak lah apa kan nasi, lam ambil nara baso asok bu. Oh yang aneh, abeko makan soang je unyonya kan. Maka kita dapat pula anak-anak hari ini seperti itu. Awak lu makannya lebih kan nasi dah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka cepat jangan marah dulu. Minta ampunan kepada Allah, doakan orang tua kita. Ya mudah-mudahan dengan istighfar kita yang selalu untuk orang tua kita, Allah tutupi kekurangan tersebut dan Allah salihkan anak kita di kemudian hari. Pasti ada sesuatu di antara kita. Demikian juga misalnya menantu ke mertua. Kalau mau nanti suatu saat dapat menantu yang juga menghargai kita, hargailah mertua kita. Karena taat kita kepada suami kita. Sebaliknya, suami pun mesti menghargai mertuanya, orang tua dari istrinya, supaya nanti juga kita dihargai oleh menantu kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Seperti apa yang kau lakukan, seperti itu yang kau dapatkan. Makanya Imam At-Tanuhi kembali meriwayatkan dalam Al-Mashwar Al-Muhadarat dari Abdul Muhsin At-Tanuhi, dia menyaksikan ada seorang laki-laki tua ditarik-tarik oleh anaknya dari kakinya di dalam pasar. Sepanjang pasar ditariknya. Contoh pasar, mana pasar juga? Ada no. Ika ba Kuala kan tak ada Kuala pasar. Alai ya, sabut situ wangi orang siko gak awak ke. Nya mau gali di pasar danau tu kan danau tujuh orang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ditarik-tarik oleh anaknya, tapi orang itu tidak tahu. Akhirnya datang saya, kata Abdul Musa At-Tanuhi, saya nak melerainya. Kata sang orang tua itu, da'hu, biarkan dia, fa innahu waladi, dia anak saya. Rupanya yang bujang menarik-narik ayaknya tadi, menarik-narik ayak itu adalah di elo ya, di tanah ya. Tahu dia diseret di tanah, bukan ditarik tangannya, enggak. Apa katanya? Fa inni qad jarartu abi fi mithli hadzal makan. Saya dulu juga menyeret ayah saya di pasar ini, dari awal pasar ke ujung pasar. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang kau dapat seperti yang kau lakukan. Oleh itu kalau sempat kita, bagi orang tua kita yang masih hidup, pernah kita melakukan kekeliruan kepadanya, saatnya segera untuk minta keridhaannya. Karena jangankan berbuat dosa, pergi berjihad fisabilillah sekalipun tanpa izin orang tua, Nabi tidak restui. Banyak hadis di antara dalam Sahih Bukhari, datang seorang pemuda dari Yaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tuan-tuan tahu tak jarak Yaman ke Madinah? Dokek atau dokek? Mana jauh? Dari Sikokan Kinang. Yaman dari Madinah saja ke Makkah itu lebih kurang 441 kilo. Kemudian dari Makkah ke Yaman lebih lagi dari itu. Jauhnya dia datang ke Madinah, mungkin berjihad kepada Nabi, pergi berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam.
Tapi ketika dia berangkat, dia tinggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis, sedih melepas anaknya pergi berjihad. Karena mereka membutuhkan anaknya ini. Maka Nabi tanyakan, ya fata, kaifa ahayyun walidak? Masih hidup dah ayah dan ibumu? Qala na'am ya Rasulullah. Benar Rasulullah. Kaifa taraktahuma? Qala taraktuhuma bakiyaini. Saya tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis dengan kepergianku. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembali kepadanya dan buat keduanya tertawa seperti mana kau telah membuatnya dalam keadaan membuat keduanya menangis. Dan riwayat lain dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa fihima fajahid, maka berjihadlah dalam berbuat bakti kepada keduanya. Subhanallah, Nabi setarakan jihad bahkan lebih afdal daripada jihad. Berbakti pada orang tua lebih afdal daripada jihad. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, datang seorang kepada Umar bin Khattab minta pergi berjihad juga. Umar melakukan seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan makmu gimana? Tidak ridha saya pergi. Maka berjihadlah, pergilah kepada keduanya. Kalau kau ingin surga, ketahuilah surga itu ada di dekat kaki keduanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan untuk masuk surga dengan tauhid, kemudian dengan berbakti kepada orang tua kita. Maka siapa yang masih hidup orang tuanya, itu adalah pintu surga yang terbuka lebar. Maka carilah ridhanya dan jauhkanlah diri daripada murka dan tidak sukanya. Dan masih banyak sebenarnya, tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini sudah cukup. Ya, kesimpulannya bahwasanya ayah dan emak kita secara fitrah sudah melakukan apa yang mesti mereka lakukan. Karena fitrah mereka tak berharap balasan sebenarnya. Rata-rata tak ada berharap balasan. Ya tak? Secara fitrah. Tetapi kalau kita, Masya Allah, rata-rata didorong oleh berbalas budi. Berbalas budi. Itu pun minta juga pahala lagi. Minta pahala. Coba kalau dibayangkan, andainya Allah tidak ciptakan sayang dalam hati ayah dan ibu kita. Saudara lahir sayang di jalannya. Apa yang terjadi? Hah? Andainya ayah dan mak kita tidak bergembira dengan kelahiran kita. Saudara bayi lahir tapi jalannya. Apa yang terjadi? Hah? Ya tidak nawa kita lah. Tidak ada kita. Kan ada bayi yang dibuang orang kadang-kadang di tong sampah dan sebagainya. Ya matilah kita. Tapi Allah ciptakan rasa kasih sayang itu pada orang tua kita. Dan mereka alhamdulillah ingin kita bahagia walaupun atas penderitaan mereka. Walaupun atas penderitaan mereka. Maka bahagiakanlah kedua orang tua tersebut. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di akhirat. Amin. Masyaallah kiram dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan tak payah. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Orang tua yang sudah meninggal adalah sering mendoakannya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath." Apabila meninggal seorang anak manusia, terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya awwaladin salihin yad'ulah. Nah, ketika ada yang mengadu bahwa orang tuanya ketika dia meninggal, dia dulu durhaka pada orang tuanya, bagaimana cara untuk mengobatinya? Maka katanya, banyaklah minta ampun untuknya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ampunan kepadamu. Masyaallah kiram dirahmati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menyambung silaturrahim yang dengannya tersambung silah kita dengan orang tua itu. Ada orang-orang yang dengannya tersambung silah kita. Tentu saja yang paling dekat datuk kita, nenek kita,
Kemudian saudara marah beliau dari pihak ayah atau dari pihak ibu dan seterusnya. Atau teman-teman mereka. Nabi SAW mengajarkan, jangankan orang tua, teman istrinya sendiri dia berbakti kepadanya. Teman istri Nabi Khadijah, setelah Khadijah wafat, Nabi tetap menyambung dengan silah, dengan memberikan hadiah, dengan beri sedekah dan seterusnya. Oleh sebab itu ini diantara cara yang kemudian di samping doa kita juga bisa bersedekah untuk orang tua kita, bersedekah atas nama orang tua kita, karena sabit dari Nabi SAW bahwa seseorang datang kepada Nabi minta izin, boleh tak saya bersedekah untuk orang tua saya, maka Nabi membolehkan, baik dalam bentuk wakaf, bangunkan masjid, bangunkan sekolah, atau sebesar apapun yang kita bisa. Karena Allah tidak melihat dari sisi besarnya saja. Bisa saja 1 dinar mengalahkan 100 dinar. Bisa saja 1 juta mengalahkan 1 miliar. Sebab yang 1 juta ini setahun mengumpulkan. Yang 1 miliar itu saya mengkurangnya. Kan ada orang pendapatannya kadang saya dapat 1 miliar ya kan? Iko yang 100 sejuta tadi setahun untuk mengumpulkan. Maka berikan kepada orang tua kita tersebut. Kemudian menghidupkan warisan-warisan mereka yang merupakan sumber-sumber kebaikan yang mereka pernah lakukan. Kalau mereka dulu bangun masjid, maka bakti kita perbaiki masjid yang dibangunnya itu dan takmir masjid yang dia bangun itu. Takmir di sini bukan hanya sekedar takmir fisiknya, tapi lebih-lebih lagi takmir secara isinya. Ya, diisi dengan kajian-kajian ilmu, diisi dengan hafalan Quran, diisi dengan, kenapa? Masjid kalau bangunannya tidak diisi dengan ibadah yang benar, tidak diisi dengan pahala-pahala, juga tidak berfungsi. Hanya sekedar tutup kunci. Kemudian bila seandainya diperlukan fasilitas yang menyamankan orang dalam masjid, maka kita siapkan. Ini termaksud bakti kita pada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian tadi sudah membangun atau menjaga atau memelihara hubungan dengan orang-orang yang dengannya kita berhubungan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang menantu terhadap mertua? Yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, menantu dengan orang tua. Menantu ini, menantu yang mana dulu? Kalau menantu perempuan ke mertua, ya kan dia bagaimanapun dia ikut suaminya. Ikut suaminya. Demi menyenangkan suami, kita menyenangkan orang tuanya. Dan jangan buat suami justru membelakangi orang tuanya. Karena kalau ini yang kita lakukan, siap-siap dapat balasan seperti itu di dunia, pahit, tidak tertahankan nanti, sakit tuh. Ya, ketika kita punya anak laki-laki, anak bujang yang kita sayang, dan biasanya yang paling sayang sama anak bujang kan emaknya. Yang paling sayang sama anak gadis kan ayahnya, iya sah? Tergantung juga. Nah, ya, dalam pepatah Arab disebut kullu fatatin mu'jabatun bi abiha. Setiap anak gadis itu selalu kagum pada ayahnya. Ketika ditanya, "Kenapa laki kau ni ada adinya?" Pasti jawabannya jauh-jauh pada sifat ayah. "Kenapa ya kau doh?" "Masya-Allah nya. Pagilah nyepai dah." Sudah itu pandai masak, pandai nyosa. Tak pernah wangi ke amandanya. Amannya wangi kayaknya tahu ini. Nya tak pernah wangi ke aman wangi tahu kayaknya. Terlewat jadi bini macam itu. Dan sebaliknya, laki-laki juga kalau ditanya, "Contoh apa bini yang ketujuh dang?" Contoh, amak kalau masak copek, iya kan? Loloh, lambe. Kalau piti pandai je piti, mono dia dong daya dapat deh. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Jadi sikap itu seperti anak sendiri, seperti anak sendiri kepada orang tuanya, Wallahul musta'an. Karena orang tua pasti merasa di awal-awal pada umumnya merasa tersaingi oleh menantunya. Dulu perhatian anaknya ke amaknya. Sekarang sudah digantikan oleh perempuan lain. Lah kadangnya bukan tuan nak ada. Sayang lagi kita kinjol kan? Itu harus pandai-pandailah istri untuk mengobati hati mertuanya yang tadi yang sedang bersedih dan merasa diambil orang yang disayangnya. Karena sayang ibu ke anak itu kan fitrah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, pertanyaan Anda di luar topik. Jawab juga, luar topik. Benarkah tidak boleh solat di masjid yang ada kuburannya? Siko ndak ada, ya tonyong juga. Siko kan ada kuburan lah, ya tonyong lah. Tapi kalau sampai nanti ke Masjid Nabawi misalnya, ada kubur situ, tonyong, bapak coro Ustaznya. Kalau di Siko, cailah masjid yang ndak ada kuburan. Selamat kita. Kemudian nanti kepada seluruh kaum muslimin, kita serukan apa yang diserukan oleh Nabi SAW. Jangan membuat tempat-tempat yang suci ini menjadi tempat berdebat panjang. Karena Nabi melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebab akan terjadi kultus terhadapnya. Oleh itu, jangan berijtihad. Kalau Nabi sudah katakan tidak usah berijtihad lagi. Itu masalahnya orang-orang dulu berijtihad dia sehingga banyak kuburan yang dekat masjid. Alasannya kalau lek masjid dak ngawang abang tahu ininya. Kalau lek salat ndak ada ngawang abang ndak masalah nah. Tapi kalau ndak pernah salat walaupun dikuburkan di mihrab masjid ndak ada gunanya dah. Ndak ada gunanya. Justru tambah tersiksa hati. Menangis. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam riang-riang, menangis badan di dalam kubur, ingat badan tak sembahyang. Jadi tak ada gunanya karena terputus amal tadi. Jelas? Makanya kalau nak ngawazan waqtu idwi bapa halo. Kalau lah mati tak ada. Tak ada. Makanya dengarkan di masa hidup. Jelas ya? Jadi oleh sebab itu masjid yang ada kuburannya kan ada bermacam-macam tipenya. Ada yang di dalam masjid ini ijma' tak boleh solat di dalamnya. Atau di depan masjid juga tak boleh solat di depannya kecuali yang ada pembatasnya. Yang terpisah antara masjid dengan lahan kuburan dengan jalan atau selainnya. Yang ketiga bahwa salat ke masjid atau salat ke menghadap kuburan dengan niat nyembah kuburan ijma' itu syiriknya. Lah jelas tak? Ya tidak ada khilaf di antara para ulama. Nah, cuman masalahnya sekarang orang yang salat ke kuburan maksudnya salat menghadap kuburan dengan niat bukan menyembah kuburan, bukan mengkultuskan kuburan, maka terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan salatnya batal, ada yang mengatakan salatnya tidak batal tapi tetap berdosa. Gitu oleh awallah solat tetap berdosa. Maka jauhkanlah masjid dari kuburan atau kuburan dari masjid. Bukankah Nabi kita alaihissalam dulu ketika nak bangun Masjid Nabawi itu kan bekas kuburan kaum musyrikin dulu. Maka Nabi pindahkan kuburan itu baru dibangun masjid. Jangan jadi alasan. Maka Masjid Nabawi kan di kuburan. Kuburan Nabi di Masjid Nabawi. Antum keliru. Ya, tidak bisa dikiaskan dari berbagai sisi. Pertama, Nabi wafat dikuburkan di tempat beliau wafat. Kalau kita mati di Sungai Pinang, berkubur di Tanjung Pinang gak ya? Iya tak? Kadang sampai lo ke Pakal Pinang. Iya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang wafatnya di Makkah dibawa pulang ke Serambi Makkah. Mungkin. Jadi kita tidak sama dengan Nabi alaihissalatu wassalam.
Al-anbiya, para nabi itu dikuburkan haitsu matu, di mana mereka wafat. Makanya nabi dikuburkan di situ, itu memang kewajiban syar'i, tidak bisa dirubah. Jadi tidak bisa dipindahkan kuburan nabi ke tempat lain. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwasanya rumah nabi ijma' bukan bagian dari masjid. Jelas? Apa sebab? Sebab kalau rumah Nabi itu masuk bagian dari masjid, tidak boleh Nabi berbini dalam dah. Boleh berbini dalam masjid. Tidak paham dah. Nyalum nikah, alah nikah lah. Boleh berbini dalam masjid. Tidak. Maksudnya tidak akad dah. Kalau nak akad boleh sih kosoknya. Ke mana lah babini paham punya. Alun penasaran lah dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi babininya dalam di rumah tu. Babulia, berarti rumah Nabi bukan masjid. Jelas? Jelas? Berarti Nabi dikuburkan di masjid atau di rumah? Alhamdulillah. Maka keliru besar orang yang mengatakan Masjid Nabawi dalam masjid. Jelas? Jale pun tak? Jale. Makanya kuburan Nabi di rumah Nabi, bukan di masjid Nabi. Itu harus dibedakan. Yang ketiga, ketika dibangun perluasan pertama oleh di zaman Abdul Malik ibn Marwan, Khalifah Bani Umayyah, perluasan ke arah timur yang membuat posisi jemaah sebelah kiri kalau di sitan. Mana timur gini kah? Nah, sekarang agak bezolara kan. Jadi sebelah kiri ke arah timur, Tausi'ah Syarqiyah, itu ditentang oleh kebanyakan ulama masa itu. Ulama tidak setuju. Karena Nabi melarang orang sholat menghadap kuburan. Tetapi yang namanya penguasa, walaupun ulama tidak setuju, kadang-kadang dilanjutkannya. Apalagi mungkin ada sebagian yang khilafnya. Nah, itu masalahnya. Ya kan itu? Akhirnya tetap dilanjutkan. Sebenarnya sebagian besar ulama tidak setuju. Kalau tidak perluas masjid, perluas ke arah barat. Dan ke arah selatan, utara. Nah, ke arah timur tidak. Karena akan menyebabkan perselisihan. Dan memang hasilnya memang kita hari ini berselisih. Tu orang di Masjid Nabawi sholat menghadap kuburan Nabi SAW, sehingga tapaso dan kodok melak. Itu dah. Nah, jangan tuan-tuan tuduh dan sholat menghadap kuburan Nabi. Soalnya tidak masalah, sebab kuburan Nabi di luar masjid. Jelas? Nah, yang keempat, bahwa kuburan Nabi SAW tadi rumah beliau bukan masjid, juga sudah dibatasi atau dipisahkan dari masjid dengan 3 lapis dinding. Dengan 3 lapis dinding. 3 lapis dindingnya. Temboknya. Ada besi, ada tembok. Jadi makanya Masjid Nabawi tidak ada di dalamnya kuburan Nabi SAW, tapi yang ada di sampingnya ada kuburan Nabi dengan alasan tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin barangkali perlu disebutkan sekarang, sebab tidak sedikit klaim dari sebagian orang-orang yang, ya Allah musta'an, semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin, mengklaim bahwa syekh-syekh mereka kadang masuk sendiri ke kuburan Nabi SAW. Kan kodok dong, masuk ke kuburan Nabi, mati tu masuk kuburan. Ya. Waktu atau duta? Jadi klarifikasi dari Presidium Pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dari keterangan mereka menyebutkan sejak tahun 881 Hijriah tidak ada lagi orang yang masuk langsung ke makam Nabi SAW. Jadi kalau ada foto-foto yang bersebar kuburan Nabi
seperti yang sering kita lihat di YouTube dan sebagainya, itu adalah hasil rekayasa bahasa lain dari dusta. Apalagi ada yang mengklaim, oh masuk kuburan Nabi, bosu je Nabi langsung bercerita, kau hadis sahih ke hadis palsunya. Itu lebih dusta lagi. Sebab kalau bosu dengan Nabi dalam keadaan hidup, berarti jadi sahabat dia. Jadi sahabat nomor berapa? Khulafa Rasyidin. Allah musta'an. Makanya klaim-klaim seperti ini lebih banyak bau-bau aroma dustanya daripada aroma benarnya. Ya, sejak tahun 881 Hijriah tidak ada lagi orang yang diizinkan masuk ke dalam kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling dibuka pintunya, menongol dari luar. Ya, kalau datang Pak Presiden misalnya, saya pada hari itu ketika Pak SBY jadi presiden, saya pun waktu itu presiden pula, presiden mahasiswa Indonesia se Arab Saudi. Iya, waktu itu. Tapi kami tidak namakan presiden waktu itu. Awalnya buat presiden, lego orang nomor kan. Ketua umum Forum Silaturahim Pelajar dan Mahasiswa Indonesia se Arab Saudi. Kan presiden di nomor. Sang socik kampus lah presidennya kalian nomor. Ikon tak sodo kampus. Nah, iya. Anda diajak untuk menemani beliau untuk berkunjung ke Masjid Nabawi. So dia bisa masuk studio. Ya, bisa lo dutuk kena dia kan. Bosmu jonah nabinya. Auzubillah. Mana ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kecuali hanya dongeng-dongeng orang yang mengklaim bisa mukasyafah, bisa macam-macam, bisa melihat alam gaib. Dan kita dilarang oleh Allah SWT mengklaim masuk ke alam gaib, kecuali antum sudah gaib. Nah, kalau dah gaib itu lah ngaku kan lah sampainya ke alam gaib dulu kan, ke alam barzakh. Cuman tak ada koneksi lah, tak ada sinyal lagi. Kalau sempat nanti bawa HP atau coba apa di kubur ujinya, andik bahaya tu nah tu ya. Kalau sempat itu terjadi, tak lo selewa makan le bakwan tak lama lah tu dah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ya kalau ada yang klaim-klaim nanti masuk ke kuburan Nabi, itu adalah banyak diantara atau semuanya adalah kebohongan belaka. Karena banyak yang menginikannya, mempublishnya. Syekh kami masuk ke kuburan Nabi, lalu bercakap dengan Nabi dalam keadaan hidup, dalam keadaan dalam keadaan sadar. Lalu saya tanyakan hadis ini sahih apa tidak? Oh sahih, ini dhaif. Kalau gitu untuk apa Ibnu Hajar payah-payah menghukum hadis lagi? Imam Bukhari payah-payah meriksa hadis Ad-Daraqutni dan sebagainya. Mereka jauh lebih dekat kepada Nabi daripada syekh-syekh kita yang sekarang ini. Mereka lebih dekat ke Nabi daripada syekh-syekh kita yang sekarang. Tak pernah Daraqutni mengklaim. Imam Al-Bukhari, di mana dia tulis sahihnya? Imam Al-Bukhari, di mana tulis dia? Tulis terakhirnya? Di habis di Raudhah. Raudhah di mana? Ya, Jolin tak pernah ke Madinah, baru jadi kumpul piti capek kaum muslimin. Di Ar-Raudhatis Syarifah. Beliau menyalin terakhir naskah akhir yang akan dipublikasikannya itu di Raudhah Asy-Syarifah. Kalau orang pergi umrah macam buat masuk kan bang ya, atau haji, jemaah haji. Di Ar-Raudhah Asy-Syarifah, setiap menulis satu hadis, beliau salat 2 rakaat istikharah. Dalam riwayat lain dikatakan setiap satu bab beliau istikharah. Jelas? Anda apa nanya nyabu dah? Rasulullah ikut le sahih kan dah? Mananya tuan-tuan lebih mulia Imam Bukhari, lebih tinggi kewaliannya daripada syekh-syekh kita. Ayo. Tak usah jauh lah dulu. Antara Imam Al-Bukhari dengan Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, mana yang lebih hebat walinya? Imam Bukhari atau Imam Al-Ghazali? Ulang li agung pancon doh. Mana yang lebih hebat? Imam Al-Bukhari daripada Imam Al-Ghazali? Al-Bukhari. Alhamdulillah. Jelas? Tapi tak pernah ada klaim dari Imam Al-Bukhari
bahwa hadis pertama saya tanya langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketolong Rasulullah. Jangankan kita, Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau nak memerangi orang murtad dan orang yang tak mau bayar zakat, kan diprotes oleh Abu Umar kan? Kan diprotes oleh Umar, "Atuqatilu man qala la ilaha illallah?" Apakah kau akan memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Karena ada hadis mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha, saya disuruh memerangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ini mereka mengucapkan la ilaha illallah, kenapa diperangi? Ya tak? Terjadi khilaf enggak? Terjadi khilaf enggak? Terjadi. Sadia mau apa ke Rasulullah marnya? Tanyong ke Rasulullah, ternyata tidak. Antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan enggak? Terjadi. Apapun sebabnya, yang penting terjadi apa enggak? Apa enggak tanyong ke Rasulullah langsung deh. Lih. Podawaan tabantah jongnya ya kan? Daripada kita berkelahi, daripada kita tidak sepaham, kan ada Rasulullah itu. Ayo kita tanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ayat joleh kan, bila kalian berselisih kembalikan pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pula mereka pergi ke kuburan Nabi. Assalamualaikum bih. Tidak ada. Lalu tiba-tiba syekh yang dari mana datangnya, ya, mengklaim bahwa dia bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam langsung. Allahul musta'an. Makanya yang demikian itu kebanyakannya adalah karangan belaka. Tapi subhanallah tidak sedikit yang percaya. Bahkan lebih banyak yang percaya daripada yang tidak. Kalian tak percaya apa nabi kalian, syekh kalian kan tak ada wali dah. Dan wali syekh kami sodo. Tak bejar lah. Kalau itu syarat wali mesti boswo nabi dalam keadaan jago, ayat tidak ada syekh kami dah. Tak ada syekh kami. Imam Bukhari tak jono. Imam Muslim tak jo, Tirmizi tak, Abu Daud tak, Ahmad tak, Syafi'i tak. Kalau itu syarat wali. Tapi kalau syarat wali itu adalah ikut Nabi, alhamdulillah syekh kita semuanya wali. Alhamdulillah. Dan awak berharap juga jadi wali, minimal wali murid. Atau wali nikah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini kadang telah dakwah-dakwah wali ini yang jadi masalah. Jadi bapa coro diakui wali termasuk buat cita-cita aneh. Maka dia lahirlah pernyataan salah seorang ulama, kalau kamu nak tahu dungunya seseorang, coba ceritakan kepadanya yang cerita yang tidak masuk akal, tu dia temo dia. Berartinya iza aradta an ta'rif as-safih fa akhbirhu bi ajaib fa in saddaqaha fa'lam annahu safih atau ahmaq. Kalau kau tahu orang nak dungu, maka tolong ceritakan kepadanya kisah-kisah aneh. Kalau cepat percaya, berarti dia ya, kata ulama, bukan saya lupa siapa yang mengatakannya. Apakah, kalau saya tidak keliru, Abdurrahman ibn Mahdi. Tapi salah seorang ulama yang menyebutkannya, kalau nak tahu seseorang itu safi atau ahmaq, maka ceritakan kepadanya kisah-kisah aneh yang tak masuk akal. Contohnya tadi, Abu Bakar tak wasfu je Nabi dah. Syekh awak wasfu je Nabi. Padahal mana yang lebih penting? Memutuskan perkara yang dihadapi oleh Abu Bakar atau antara Ali dan Muawiyah, dari hanya sekedar menanyakan hadis tentang fadilah bulan Rajab misalnya. Mana lebih harus ditanyakan ke Nabi? Ambo ulang lihat. Mana yang gedang masalahnya? Itu bahasa Indonesia adalah mana yang lebih besar masalahnya? Memutuskan perselisihan darah tadi. Yang kan ujungnya kan darah tuh. Antara Abu Bakar dan Umar dalam masalah memerangi orang yang tidak bayar zakat. Abu Bakar perangi, Umar jangan. Terjadi khilaf kan? Walaupun akhirnya Umar ikut juga. Karena Abu Bakar dengan azimah yang kokoh, wallahi la uqatilannahum, demi Allah saya akan perangi walau baqitu wahdi, sekalipun saya sendiri. Nengah itu ikon dah bisa dilawan kan Umar. Abu Bakar kan subhanallah hazim, orangnya kokoh walaupun kurus tapi kokoh. Awak
Guyah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu lebih penting ditanyakan ke Nabi. Podo babanta wajib mau ke kuburan Nabi waktu kan lalu bapagau kuburan Nabi lah. Kan lalu bapagau lah. Belum berpenjaga, bebas orang masuk ke dalamnya. Masih ada Ummul Mukminin di situ. Aisyah radhiyallahu taala anha. Masih kan ada Aisyah situ dia. Lalu apa? Ke situ? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat tinggal minta izin ke Ummul Mukminin Aisyah, ya Ummul Mukminin, kami nak bos wajah Rasulullah. Iko masalah genting ke, masalah apa orang nak tanya ke Nabi, ibu beliau atau enggak? Tapi tidak ada. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah terjadi perselisihan masalah khilafah, kepemimpinan umat. Besar apa kecil masalahnya? Besar. Harusnya kenapa mereka tidak tanya ke situ? Mereka para wali semua itu. Kan wali semua itu. Ya? Cuma tidak penutup itu ajanya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada mereka bertanya. Makanya ini kalau ada yang menceritakan dan bos wajah Nabi pensu umroh misalnya, kalau boleh umroh so dan tu ceraman so bulan depan dulu. Potong dah bosnya nak binang ninya. Kosan hadis yang sampai potong dak ada sahih cayo tuan-tuan. Kalau cayo berarti kalau cayo berarti gitu. Jadi kalau cayo tuan-tuan berarti ada masalah tu. Lama ndak ngaji, lama ndak ngaji. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang klaim-klaim Boswo masuk ke kuburan Nabi di mutaakhirin, menurut keterangan Presidium Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sejak tahun 881 Hijriyah, tak ada orang yang masuk bebas ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan pengawalan dan izin dari pemerintah saat. Bukan Saudi aja, bukan Wahabi. Yang salah paham kok Wahabinya enggak. 881 kalau ada Wahabi dulu weh. Tahu enggak? 881 tambah 500 berarti tahun 1300-an Masehi. Sudah ada Wahabi? Syekh. Wahabi baru tahun 1900 di awal-awal 1900-an. Belum ada. Jadi ini bukan masalah Wahabi dan Wahabi enggak. Ini masalah syar'i. Sebab tidak sedikit di kalangan mutaakhirin yang mengkultuskan Nabi dan kuburannya melebihi daripada mentakzim Allah tabaraka wa taala, maka dihalangi oleh para khulafa sebelumnya, kecuali orang-orang yang diizinkan, dan itu pun tidak langsung masuk sendiri ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Jadi kalau ada cito so jen cayo tak? Ya, kalau ada cito jen cayo. Sebab itu adalah duta. Nah. Allahul musta'an. Allah tambah lah. Ya, barangkali sampai demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan dijauhkan kita daripada segala hal yang bermudarat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan keliru kelemahan saya, kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan atau diberikan masukan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.